Kalau pengharapan saudara mau mengalami terobosan dan kemenangan, maka yang ketiga yang harus ada dalam kehidupan kita ini, setia di dalam Tuhan. 1 Samuel pasal 1 ayat 3 yang kita baca tadi berkata begini, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Perhatikan dikatakan dari tahun ke tahun. Next. Pernyataan dalam kalimat dari tahun ke tahun di ayat 3 tersebut memperlihatkan bahwa Hana setia kepada Tuhan. Dia tidak pernah alfa melakukan kewajibannya kepada Tuhan setiap tahunnya. Hana tidak uring-uringan atau tidak ngambek kepada Tuhan sekalipun pada kenyataannya Tuhan menutup kandungannya. Dikatakan dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun, tahun ke tahun. Setiap tiba kesempatan itu, setiap tiba waktunya, mereka akan pergi ke Silo mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sebagai ekspresi ibadah mereka kepada Tuhan. Hana enggak pernah absen. Dia tidak berkata begini kepada Elkana, Elkana kau pergi aja sama madumu itu, sama istri keduamu itu. Kau pergi sama anak-anakmu itu. Saya enggak usah. Lalu mungkin Elkana bertanya, kenapa demikian mah? Ah percuma saja. Sudah bertahun-tahun saya berdoa datang kepada Tuhan. Saya setia membawa persembahan kepada Tuhan. Tapi sampai saat ini, tangan Tuhan belum membuka kandungan saya. Dia tidak berkata begitu. Dia tidak ngambek. Dia tidak munculkan berbagai alasan. Dia tidak membela diri. Dia tidak mengasihani diri sendiri. Tidak. Dia jaga kesetiaannya kepada Tuhan. Dia tidak hanya pergi sekali setahun beribadah di Silo. Tapi dia membawa korban persembahannya kepada Tuhan setiap tahun. Tidak pernah dikurangi. Dia lakukan sama Hana. Artinya saudara, kesetiaan Hana itu teruji di hadapan Tuhan. Next. Nah, apa yang terjadi? Hasil dari keteguhan hati, hasil dari kesungguhan hati kepada Tuhan, hasil dari kesetiaan Hana kepada Tuhan, ini yang terjadi. Tuhan mengingat Hana dan mengabulkan doanya sehingga Hana melihat dan mengalami terobosan dan kemenangan dari Tuhan. Yang kita baca di ayat 19 tadi. Coba next. Nah perhatikan ini. Dikatakan begini ayat 19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Dari Silo, dari tempat mereka beribadah kepada Tuhan. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Kepada siapa? Kepada Hana. Sehingga perhatikan ayat 20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Perhatikan kalimat ini, penting sekali bagi kita. Kenapa Tuhan ingat kepada Hana? Karena keteguhan hatinya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan mengingat Hana sehingga tangan Tuhan yang telah menutup kandungannya itu sekarang membuka kandungan itu? Karena kesungguhan hatinya kepada Tuhan dan diperlihatkan itu dari tindakan-tindakannya. Kenapa Tuhan mengingat Hana? Karena kesetiaan Hana kepada Tuhan. Jadi itu tidak terjadi begitu saja. Itu alasan kenapa kita tidak pakai kata victory. Tapi kita pakai kata triumph. Kemenangan yang melalui proses. Tuhan melihat keteguhan hatinya Hana. Tuhan melihat kesungguhan hatinya Hana. Tuhan melihat kesetiaan hatinya Hana.
sehingga Tuhan ingat kepadanya. Dan saya mau beritahu di tahun ini, untuk saudara dan saya mengalami tahun terobosan dan kemenangan itu, pastikan Tuhan mengingat dirimu. Amin. Pastikan Tuhan mengingat dirimu. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan melihat hatimu sungguh teguh kepada Tuhan, engkau tak tergoyahkan kepercayaannya. Oleh karena apa? Oleh karena engkau sungguh-sungguh kepada Tuhan, sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh melayani Dia, sungguh-sungguh melakukan sesuatu kepada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan melihat engkau setia kepada Tuhan. Tidak peduli apa yang sedang terjadi dalam kehidupanmu, engkau lakukan dengan sepenuh hatimu karena engkau mengasihi Tuhan, menghormati Dia. Engkau setia melakukannya tanpa menguranginya sedikit pun. Dengar, Tuhan berkata, aku mengingat engkau. Ketika Tuhan mengingat engkau, itu artinya mujizat sedang menghampiri dirimu. Apa yang tidak mungkin bisa dilakukan orang, Tuhan akan hadirkan dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kepercayaanmu yang teguh kepada Tuhan, kesungguhanmu, dan karena kesetiaanmu. Saudara, saya mau katakan, jangan berubah setia kepada Tuhan. Kalau saudara benar-benar mau melihat di dalam pengharapanmu terobosan kemenangan di tahun ini, jangan berubah setia kepada Tuhan. Termasuk di dalam melayani Dia, termasuk di dalam membawa persembahan-persembahanmu. Ya. Kalau saudara dulu begitu tulus dan begitu jujur membawa persembahanmu kepada Tuhan, baik itu persepuluhanmu maupun persembahan khususmu, jangan hanya karena masalah, jangan hanya karena persoalan, jangan hanya karena sesuatu yang terjadi dalam kehidupanmu, engkau berubah setia. Lalu engkau mulai berkata, aku gak mau lagi kasih. Kenapa? Percuma saja. Jangan. Hana gak lakukan itu. Lakukan bagianmu. Dengan apa? Dengan kesetiaan. Perubahan-perubahan yang kita alami ke arah negatif itu sumbernya dari mana? Dari diri kita. Bukan Tuhan yang tiba-tiba berubah setia lalu membenci kita, lalu Tuhan menjoroki kita, lalu Tuhan memojokkan kita, lalu Tuhan mencelakakan. Bukan. Alkitab gak catat begitu. Yang membuat terjadinya perubahan-perubahan itu dalam kehidupanmu, yang tadinya engkau begitu diberkati, tadinya engkau begitu bergairah, tadinya engkau begitu merasakan pemeliharaan Tuhan, tiba-tiba sekarang sepertinya semuanya itu sirna. Dengar baik, yang membuat itu seperti itu karena hatimu yang berubah kepada Tuhan. Engkau yang berubah setia. Bukan Tuhan yang berubah setia. Begitu kau diberkati Tuhan, kau merasa bahwa itu terjadi karena kekuatanmu. Kau merasa bahwa itu semua terjadi karena engkau hebat. Sehingga ketika engkau dinasihati pada posisi seperti itu, engkau tidak mau menerima nasihat. Engkau mulai hidup dengan cara-caramu sendiri karena kau pikir dengan seperti ini pun sukses. Ketika hatimu berubah, akan terjadi perubahan dalam hidupmu. Tapi selama engkau setia menjaga hatimu kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi bagianmu, dengar, Tuhan berkata, level up, tersedia dalam hidupmu. Tuhan akan bawa engkau terus semakin naik dan bukan turun, itu kata Alkitab.